Nggak bisa dipungkiri kalau Wi-Fi udah masuk dalam kategori kebutuhan penting sehari-hari ya. Aku tahu deh kebiasaan kamu kalau lagi makan di mall. Sebelum nanya menu, pasti kamu nanya password Wi-Fi dulu deh, iya kan? Tenang, aku juga gitu kok. Tapi kamu udah tahu belum, kalau hotspot Wi-Fi publik ini adanya bukan cuma di mall atau kafe tengah kota aja. Jalan Tikus mau kasih tahu 5 lokasi Wi-Fi yang pastinya ekstrim abis dan gak disangka-sangka. Siapa coba yang bakal ngira kalau ada Wi-Fi di kawah gunung aktif? Spoiler. Ya udah, sebelum aku kasih tahu 5 lokasi aneh dengan Wi-Fi, ada baiknya subscribe dulu channel Jalan Tikus ya. Udah, lanjut. Lokasi hotspot yang benar-benar hot pertama ada di The Masaya Volcano, Nicaragua. Inilah gunung berapi paling aktif di Nicaragua yang dijuluki sebagai mulut neraka alias the mouth of hell. Dari namanya aja udah kebayangkan geng gimana panasnya? Yang bikin aneh kenapa juga di lokasi kayak gini ada Wi-Fi sih? Buat apa coba? For your info nih geng, Wi-Fi di sini kepentingannya bukan untuk main-main loh ya. Wi-Fi dipasang demi tujuan keamanan. Seperti diketahui bersama, aktivitas Gunung Masaya dikenal kerap menimbulkan bahaya dan mengancam jutaan nyawa orang-orang yang tinggal di sekitar. Salah satunya letusan besar yang terjadi di tahun 2008. Para ahli akhirnya memutuskan untuk memasang Wi-Fi di lokasi demi menciptakan sistem peringatan dini, cara yang diklaim paling efektif di dunia. Sebanyak 80 sensor nirkabel dipasang hingga ke kedalaman 365 meter di dalam kawah panas. Dengan terhubung ke internet, sensor Wi-Fi selanjutnya akan mengirim peringatan jika terjadi letusan, juga mengumpulkan data real-time tentang tekanan atmosfer, suhu, gravitasi, hingga gas seperti karbon dioksida dan hidrogen sulfida. Sangat berfaedah ya? Lokasi hotspot kedua berada di Gunung Fuji dan puncak Gunung Everest. Siapa di antara kamu yang ngaku anak gunung kekinian banget? Jangan ngaku kekinian deh kalau belum Wi-Fi-an di kedua gunung ini. Di Fuji, hotspot terdapat di 8 lokasi di sekitar gunung, termasuk 3 cottage, pusat pengelolaan, dan resor wisata. Ide ini berangkat dari banyaknya permintaan wisatawan baik dari Amerika maupun Eropa. Di tahun 2015, lebih dari 50 juta hotspot Wi-Fi publik tersebar di seluruh dunia. Ini artinya satu hotspot Wi-Fi untuk setiap 150 orang di planet bumi, geng. Dan Gunung Fuji pastinya jadi lokasi yang eye-catching banget buat ngisi galeri Instagram kamu. Sambil menikmati perjalanan, gak ada alasan kan gak dapet sinyal, selfie-selfie, terus upload deh. Namun jangan sedih, Gunung Fuji bukanlah gunung pertama yang didukung dengan fasilitas Wi-Fi. Gunung tertinggi di dunia, Everest, bahkan telah lebih dulu memasang hotspot Wi-Fi di berbagai titik di sepanjang pendakian yang sulit loh. Hotspot Wi-Fi terakhirnya terletak di Everest Base Camp yang berdiri di 17.598 kaki. Sebuah stasiun 3G yang dipasang oleh Ensel. Nggak nyangka kan? Lokasi hotspot ketiga ada di bulan. Bulan? Gak salah nih. Yap, bener geng. Kecanggihan para ilmuwan dunia telah mampu menyaring sinyal Wi-Fi hingga ke bulan. Tepatnya di tahun 2014 lalu. Berangkat dari sebuah ide sederhana di mana jika generasi manusia masa depan akhirnya harus tinggal di bulan, mereka diharapkan bisa tetap berhubungan dengan orang-orang di bumi. Para ilmuwan dari NASA dan MIT mampu memancarkan sinyal Wi-Fi ke arah bulan dengan kecepatan 19,44 Mbps untuk mengirimkan data dari bumi ke bulan dan kecepatan 622 Mbps untuk mengunduh dari bulan. Wah, siapa aja yang bisa mengaksesnya ya? Memang Wi-Fi yang satu ini nggak terbilang murah, geng. Kamu harus menyiapkan dana nggak kurang dari 250 juta USD atau sekitar 3,3 triliun rupiah demi bisa merasakannya. Walah, mustahil ya? Well, buat mereka yang beruntung dan sangat berkecukupan ini akan diterbangkan ke tepi ruang angkasa di Virgin Galactic dan merasakan akses Wi-Fi di Spaceship Two. Kebayang ya wajah-wajah sombong mereka yang ngirimin hasil selfie-nya di Virgin Galactic. Keempat, yakni di Stasiun Luar Angkasa Internasional. Nyiptain jaringan Wi-Fi di bulan aja bisa, maka untuk mewujudkannya di Stasiun Luar Angkasa Internasional tentu menjadi sebuah hal mudah kan?
Stasiun Luar Angkasa Internasional alias The International Space Station atau biasa disingkat ISS memungkinkan penumpangnya untuk mengakses Wi-Fi selama penerbangan lewat sebuah sistem komunikasi satelit Ku-band. Widih, asyik banget ya. Boleh dibilang inilah satelit buatan yang dapat dihuni di orbit bumi rendah paling gaul sejagat raya ya guys. Kamu bahkan bisa menyaksikan stasiun melintas di atas kepala dari ribuan lokasi di seluruh dunia. Dan di dalam situs internet Spot the Station milik NASA, kamu dapat menikmati penampakan yang disajikan secara real time yang bahkan akan memberitahu kamu saat ISS berada di dekatmu. Lokasi hotspot yang terakhir ada di The North Pole alias Kutub Utara. Ya ampun geng, apa rasanya ya internetan di lokasi yang paling dingin di bumi? Tapi ini benar adanya. Di tahun 2005, sepasang karyawan Intel Rusia mendirikan hotspot Wi-Fi yang ironisnya berada di Kutub Utara, tepatnya di Borneo Ice Camp yang berjarak hanya 80 km dari Kutub Utara. Hotspot Wi-Fi yang mereka pasang diklaim mampu bertahan hingga minus 30 derajat Celcius dengan mesin berupa 4 laptop dan sebuah komputer yang terhubung dengan telepon satelit. Tujuannya biar bisa menyediakan koneksi data yang mumpuni. Ini bukti keandalan teknologi apa cuma sekadar cari sensasi ya? Well, kita tunggu aja ya, kira-kira lokasi mana lagi sih yang bakal dijadikan hotspot area selanjutnya? Kamu punya ide? Tuliskan di kolom komentar. Tonton juga video 5 lokasi yang lebih angker dari segitiga Bermuda dan 5 masalah kronis yang terjadi sebelum hadirnya YouTube. Jangan lupa like, share, serta subscribe channel Jalan Tikus ya!